Selamat malam Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita kembali bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan sehingga kita kembali diperjumpakan pada malam hari ini lewat ibadah keluarga secara online bersama dengan kekasih-kekasih kita yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, yakni keluarga Bapak Yusuf Sepang dan keluarga Bapak Depa Giling. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk itu saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berhimpun semua. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Mari segenap umat Tuhan kita bermazmur dari Mazmur 19 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-15 secara responsorial. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukahkan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah.
Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. untuk kita masuk dalam pelayanan firman, kita mengangkat pujian Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab pembimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Mari kita buka hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman. Dan karena itu kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami sejauh hidup yang Tuhan masih izinkan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan mempersekutukan kami satu dengan yang lain dalam penyembahan kepadamu, dalam kerinduan bersama dengan keluarga Bapak Yusuf Sepang dan keluarga Bapak Depa Giling untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang akan memampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Serta firman-Mu itulah yang akan menuntun dan mengarahkan hidup kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, berfirman-Lah, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih kepada keluarga Bapak Yusuf Sepang dan keluarga Bapak Depa Giling yang diberkati dan dirahmati, salam sehat bagi kamu semua dan shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perikop bacaan kita berbicara tentang penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di kalangan orang Yahudi atau secara umum bangsa Israel, bait Allah atau rumah Tuhan adalah merupakan pusat kesucian upacara ibadah umat Israel. Jadi ini adalah area yang paling suci, yang dalam bahasa Ibrani disebut Sekinah, tempat di mana kemuliaan Tuhan bersemayam, tempat di mana keagungan Tuhan berdiam, dan karena itu tidak boleh sembarang orang untuk datang ke sana menghadap Tuhan, jikalau ia mengetahui dirinya penuh dengan kecemaran. Jadi sekali lagi, bait Allah atau rumah Tuhan yang ada di Yerusalem adalah pusat kesucian dari upacara, dari penyembahan, dari ibadah umat Israel. Dan karena itu setiap orang yang hendak datang ke sana harus menelisik kehidupannya. Ia harus bersensora morum. Ia harus menginsapi segala kesalahannya dan datang di hadapan Tuhan dalam kerendahan untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggarannya. Tetapi saudara-saudara, kesucian ini dilihat oleh Tuhan Yesus telah dicemari oleh kepentingan dan kerakusan atau hawa nafsu manusia untuk memperkaya diri. Rumah di mana nama Tuhan
diagungkan dan dimuliakan telah berubah fungsi, bukan lagi menjadi pusat penyembahan, tetapi justru menjadi pasar dan sarang penyamun. Dan karena itulah saudara-saudara, Yesus mau mengembalikan hakikat dari rumah Tuhan. Yesus mau mengembalikan fungsi yang sesungguhnya dari Bet-El, yakni rumah doa. Tempat di mana umat mencurahkan isi hatinya secara terbuka di hadapan Tuhan. Tempat di mana umat datang untuk bersujud dan menyampaikan segala keluhannya, serta menaruh harap agar Tuhan datang untuk menyucikan hidupnya dan memberkati dirinya. Sekali lagi, fungsi inilah yang hendak dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dalam bacaan kita, Yesus mengatakan, jangan kamu merubah rumahku menjadi sarang penyamun. Sebab rumah ini adalah rumah doa. Dan ketika Yesus mengungkapkan hal itu, barulah sadar murid-murid tentang apa yang telah diberitakan oleh para nabi. Bahwa kerinduan akan rumah Tuhan menghanguskan setiap orang. Sebuah simbolisasi, sebuah pengandaian bahwa rumah Tuhan menarik setiap orang untuk datang ke sana di dalam kesucian. Mereka tidak lagi mempunyai kepentingan lain selain kepentingan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kepentingan untuk merasakan sakinah, hadirat Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tetapi orang banyak telah merubah fungsi ini menjadi pasar, tempat di mana mereka meraup banyak keuntungan. Tidak peduli tentang fungsi bait Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kemudian dalam bacaan kita, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat meminta legalitas atas tindakan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Coba berikan kepada kami tanda bahwa engkau layak untuk melakukan semuanya ini. Coba berikan kepada kami tanda bahwa engkau berhak untuk melakukan semuanya ini. Dan apa yang Yesus katakan? Rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yesus mau mengungkapkan hakikat yang sesungguhnya dari kehadiran Dia di tengah-tengah umat. Sebenarnya tempat yang Ia sucikan adalah tempat di mana Ia harus ada di sana untuk menyatakan segala kebaikan dan kasih Tuhan. Tempat di mana setiap orang akan datang mendekat kepadanya dan merasakan sentuhan tangan Tuhan. Namun Dia yang ada di tengah-tengah mereka dianggap tidak ada. Yesus yang ada di tengah-tengah mereka dianggap manusia yang tidak jauh beda dengan orang lain. Dan karena itu Yesus mau menyatakan kepada mereka bahwa dirinya adalah bait Allah yang sesungguhnya. Ia berbicara tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan hal itu akan Ia nyatakan kelak. Bahwa sekalipun Ia dihancurkan, hidupnya dihancurkan, dalam 3 hari Ia akan bangkit kembali.
Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada dua hal yang sangat penting yang harus kita pahami melalui perikop bacaan kita saat ini. Yang pertama ialah penghargaan kita terhadap tempat di mana nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Gereja di mana kita beribadah adalah simbolisasi dari bait Allah yang ada di Yerusalem. Yang harus menjadi tempat yang suci, tempat yang kudus. Di mana kita datang di sana dalam kerendahan untuk menyatakan sembah dan sujud di hadapan Tuhan. Tetapi bersamaan dengan itu pula, gedung gereja tidak mempunyai makna, tidak mempunyai arti, jikalau Yesus tidak ada di dalamnya. Gedung gereja ini tidak mempunyai arti sama sekali, jikalau kita tidak mempunyai keterikatan yang intim dengan sang pemilik hidup itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Di gereja, saudara-saudara, kita tidak berjumpa dengan manusia, tetapi kita bertemu dengan pribadi yang agung, pribadi yang kudus, pribadi yang suci. Di gereja kita berjumpa dengan Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Di gereja kita berjumpa dengan Dia yang mempunyai kuasa untuk mencabut dan menanam kembali. Di gereja kita berjumpa dengan pribadi yang memiliki kuasa untuk mematikan dan untuk menghidupkan. Dan karena itu gereja hanyalah sebuah tempat yang tanpa makna jikalau kita tidak melihat bahwa di tempat itulah kita akan berjumpa dengan Kristus dan kita harus merendahkan diri di hadapannya. Bait Allah yang sesungguhnya adalah diri Tuhan yang telah dikorbankan demi kita. Dan dengan itu pula Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi bait baginya. Ia telah mengorbankan hidupnya untuk bait yang akan hancur. Tetapi untuk sesuatu yang tidak hancur inilah yang harus kita upayakan dalam hidup kita. yakni membuka hati kita seutuhnya untuk menjadi altar bagi Tuhan. Dan dalam kaitan dengan inilah, maka Tuhan mau supaya kita menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus menjaga kesucian hidup kita. Kita tidak boleh mencemari hidup kita dengan hal-hal yang kotor, yang tidak berkenaan dengan Tuhan. Kita harus menjadikan hidup kita sebagai pancaran dari kemuliaan Tuhan. Pancaran dari keagungan Tuhan. Hidup kita adalah tempat di mana sakinah itu akan hadir. Sehingga kehadiran kita akan dirasakan oleh setiap orang sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Indah saudara-saudara, jikalau kita merenungkan secara mendalam tentang makna di balik penyucian bait Allah. Yesus tidak mengarahkan pandangan kita kepada sebuah bangunan, tetapi ia mengarahkan pandangan kita kepada dirinya sendiri. Dan dia telah bersabda, tinggallah di dalam aku, supaya aku tinggal di dalam kamu. Yesus mau supaya kita ada bersama dengan dia. Dan dengan itu pula hidup kita akan menjadi tempat kediaman baginya. Dan secara otomatis maka hidup kita ini akan menjadi tempat kehadiran kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, sakinah. Sehingga melalui kehidupan kita orang akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan karena itu pelihara hidupmu, jaga hidupmu, proteksi hidupmu dari segala hal yang akan mencemari hidupmu.
Jauhkan hidupmu dari segala tindakan yang cemar, supaya dengan demikian kita layak untuk menjadi mezbah bagi Tuhan. Jagalah kekudusan hidupmu, maka Tuhan Yesus akan ada di dalamnya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bersama dengan kekasih kita, Bapak Yusuf Sepang sekeluarga dan Bapak Depa Giling sekeluarga, mari kita bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita. Dan nas yang menuntun kita, firman Tuhan mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku, dari Mazmur 119 ayat 108. Sambil kita menyatakan ungkapan syukur kita mengangkat pujian, mari bersyukur semua. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kami bersyukur bahwa malam ini Tuhan impunkan kami satu dengan yang lain, bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman, yakni Bapak Yusuf Sepang, dan juga keluarga Bapak Depa Giling. Terima kasih firman-Mu yang telah menyadarkan kami bahwa betapa pentingnya sebuah gedung yang di sana kami boleh hadir untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang lebih penting daripada semuanya itu adalah kami membangun relasi yang intim dengan Kristus yang adalah pemilik kehidupan, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyucikan kehidupan kami. Dan dengan itu pula Ia telah bersedia untuk tinggal di dalam hidup kami, dan kami tinggal di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini mau menyadarkan kami supaya kami dapat memproteksi kehidupan kami menurut hukum dan ketetapan-Mu, menjauhkan segala nafsu duniawi, segala kepentingan, sehingga sungguh-sungguh hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk membangun diri kami menurut maksud dan kehendak-Mu, sehingga setiap doa dan penyembahan akan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan keluarga kekasih kami, Bapak Yusuf Sepang, yang Tuhan tahu sendiri telah sekian lama bergumul dalam kehidupan rumah tangga karena
istri kekasih yang dalam kelemahan. Tuhan, kami sadari bahwa kami tidak mampu untuk mengatasi setiap masalah, tetapi kami mempunyai Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat dalam kuasa-Nya, yang akan memampukan kami untuk menghadapi dan menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Karena itu kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Yusuf Sepang. Tuhan beri kuat dan teguh iman dan pengharapannya, sehingga ia tetap kuat untuk menjalani hidup karunia-Mu. Ia tetap berserah diri kepadamu, mempertaruhkan kehidupan rumah tangganya hanya di dalam kuasa dan kasih-Mu. Jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya, sakit penyakit sekalipun, sehingga ia boleh merasakan dahsyatnya kasih-Mu, merasakan berkat-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk istri kekasih, Mama Bayu, yang sudah sekian lama dalam kelemahan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kasih, kuasa, rahmat, menjauhkan yang tidak kami inginkan dari kehidupan istri kekasih. Jikalau ia dibelenggu oleh kuasa kegelapan, Engkau mempunyai kuasa untuk memulihkan keadaannya, sehingga pada waktunya nanti ia boleh kembali sehat untuk menikmati kehidupan, mengangkat tanggung jawab dalam kebersamaan dengan suami dan anak-anak. Berdoa untuk anak-anak karunia-Mu, kiranya Tuhan menjaga memelihara mereka dalam hidup, dalam tugas dan karya, dalam segala harapan kerinduan ke depan. Bersyukur untuk beberapa waktu kemarin, anak kekasih Bayu boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan karunia kehidupan melalui pertambahan usia. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, kami pertaruhkan di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang akan berkehendak untuk mengawal, memelihara, menjaga mereka semua, sehingga mereka tetap merasakan topangan kasih dan rahmat, dan Engkau saja yang dimuliakan. Hamba berdoa untuk kekasih kami sekeluarga Bapak Dep Pagiling. Juga Engkau tahu pergumulan kekasih kami di tengah-tengah situasi kondisi pandemi, berusaha untuk membangun dan mengupayakan apa yang mereka kerjakan lewat usaha setiap hari. Biarlah Tuhan yang akan melapangkan jalan bagi mereka untuk menerima yang terbaik. Meneguhkan kekasih kami Bapak Dep Pagiling dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, dalam segala harapan kerinduan ke depan, dalam tugas dan kerja serta usahanya, Tuhan berkati. Memberkati istri kekasih di dalam pendampingan untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak, sehingga segala karya, perjuangan, bahkan harapan kerinduan seorang ibu di tengah keluarga untuk rumah tangga yang bahagia, Tuhan yang akan wujudkan. Karuniakan hikmat kearifan kepadanya, sehingga ia tetap memainkan peran selaku ibu yang bijaksana, yang olehnya berkat-Mu akan hadir di tengah-tengah keluarga. Memberkati anak-anak dalam pertumbuhan perkembangan mereka, dalam perjuangan untuk meraih masa depan lewat dunia pendidikan. Biarlah kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan akan terus dinyatakan, sehingga tidak satupun daripada mereka yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka meraih masa depan. Orang tua dan seluruh kaum keluarga yang ada di kampung dan dimanapun juga, Tuhan memelihara mereka, menopang dan memberkati hidup mereka. Seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh, akan setiap anak-anak Tuhan yang setia
menyaksikan tayangan dari Masale, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu, limpahi mereka dengan rahmat dan berkat-Mu. Kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah situasi pandemi virus corona, pulihkan keadaan mereka yang sedang bergumul karena kelemahan, sehingga setiap mereka akan merasakan kekuatan daripada-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kebersamaan ini, keluarga telah menyatakan korban syukurnya. Kiranya Tuhan yang akan menguduskan, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan. Memberkati kekasih kami, Ibu Ripka Rombo, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di jemaat, pun demikian dalam kebersamaan dengan suami dan anak-anak karunia Tuhan, biarlah berkat-Mu akan terus dinyatakan dalam hidup rumah tangga. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, menyatakan segala yang baik. Kiranya rumah tangga hamba-Mu tetap merasakan kasih dan rahmat. Istri hamba-Mu Tuhan berkati, anak-anak hamba-Mu Tuhan berkati. Sehingga kami semua tetap terpelihara di dalam kuasa dan kasih-Mu. Memberkati saudara kami Pina, pun demikian Cali dan Nando. Biarlah kami bersama-sama dengan penuh sukacita melayani umat-Mu. Pun demikian majelis gereja-Mu Tuhan berkati. Yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyusunan program melalui komisi masing-masing. Tuhan sendiri yang akan karuniakan hikmat, sehingga apapun yang diperbincangkan di dalam komisi masing-masing akan menghasilkan program yang membawa sukacita dan berkat bagi jemaat, serta menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati, biarlah negeri kami tetap aman dan berdamai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat kami dan ungkapan syukur kami, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah penyembahan kita pada malam hari ini, mari bersama-sama bangkit berdiri, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih keluarga Bapak Yusuf Sepang dan keluarga Bapak Adep Pagiling, jalanilah hidupmu dalam ketaatan kepada Dia, jagalah kekudusan hidupmu, jadikanlah hidupmu sebagai bait bagi Allah, sehingga kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan berkat Tuhan akan kita rasakan dalam menjalani hidup ke depan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang mengerti setiap persoalan. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikian rangkaian ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan kekasih kita Bapak Yusuf Sepang sekeluarga dan Bapak Depa Giling sekeluarga dan segenap umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menjadi berkat bagi kita sekalian atas pemberitaan firman Tuhan, bahkan doa-doa buat kita sekalian. Kiranya Bapak Pendeta senantiasa dikuatkan, diberi kesehatan, dan senantiasa diberkati dalam tugas pelayanan, terlebih di dalam keluarga. Pun juga bagi segenap pihak yang telah mengambil bagian lewat ibadah keluarga pada malam hari ini, multimedia, operator, pianis, disampaikan terima kasih. Pun juga bagi keluarga yang terjadwal, yang sebagai mimbar pelayanan pada malam hari ini, kiranya tetap sukacita menjalani kehidupan, tetap sehat, dan menikmati berkat Tuhan. Selamat malam.